Halo guys, selamat datang di Omat Cerdas, mencerdaskan anak bangsa. Bersama kami, Saya MD Umam. dan saya Raifidaningsih. Di channel ini akan mengupas tentang pembelajaran matematika dan akuntansi di SMK. Sebelumnya, jangan lupa like semua postingan yang ada di akun YouTube ini dan juga subscribe Karena subscribe itu gratis. dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar teman-teman dapat notif dari video terbaru kami. Selamat menonton semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ayu di channel Omat Cerdas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Video kali ini dikhususkan untuk kelas 12. Jadi untuk anak-anak kelas 12 harus tetap nonton dan stay tune sampai akhir. Di video ini akan dibahas materi dalam KD 3.1, yakni memahami kewirausahaan dan wirausaha. Setelah tayang video ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua, yakni memahami karakteristik wirausaha. Oke, selanjutnya pengertian dari kewirausahaan dan wirausaha. Untuk kewirausahaan adalah sifat ciri watak seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan hal tersebut ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan pengertian dari wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru atau peluang berusaha. Oke anak-anak, di sini bisa kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah sifat, sedangkan wirausaha adalah orang yang melakukan atau subjek yang melakukan. Sekarang kita teliti di dalam diri kalian masing-masing, apakah kalian termasuk orang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau tidak. Nah, setelah itu kita teliti juga apakah kalian bisa mengembangkan sikap kewirausahaan kalian untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha. Oke, setelah kalian bisa mencari sifat yang ada di dalam diri kalian, maka anak-anak, langkah yang harus kalian lakukan adalah mengembangkan. Di dalam masa pandemi seperti ini, jiwa kewirausahaan sangat diperlukan untuk kalian-kalian yang mau menjadi pengusaha. Untuk kerja di kantoran sendiri atau untuk kerja di perusahaan sendiri itu sangat susah anak-anak. Karena apa? Kebanyakan dalam pandemi seperti ini banyak sekali terjadi PHK di perusahaan-perusahaan. Maka kalau kalian tidak mau menggali potensi yang ada di dalam diri kalian, maka sangatlah rugi. Padahal sejatinya seseorang itu pasti memiliki jiwa pengusaha. Tinggal kalian tidak boleh malas untuk menggali apa yang kalian punya, seperti itu. Nah, jangan pernah takut karena kegagalan itu awal dari kesuksesan kalian. 1 kali gagal, kalian introspeksi diri. 2 kali gagal, kalian cari apa yang membuat kalian gagal, atau kalian harus bisa memanajemen dengan bagus. 3 kali gagal, maka ada dalam diri kalian yang benar-benar kalian harus gali lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi 1 2 kali gagal jangan membuat kalian putus asa, karena itu semua adalah awal dari kalian menuju sukses. Coba kalian lihat pengusaha-pengusaha sukses sekarang, dia bukan terlahir sukses begitu saja, tapi dia berasal dari kegagalan yang sudah dia hadapi selama dia menjadi pengusaha, seperti itu. Tidak semua pengusaha itu dia lahir menjadi pengusaha kemudian dia langsung sukses gitu. Enak banget ya nggak sih? Menjadi pengusaha sukses itu harus memang benar-benar punya mental baja dan berani mengambil resiko. Resiko apa? Resiko melawan diri kalian sendiri untuk tetap berpikir positif bahwa kegagalan itu semua adalah bumbu dari kesuksesan kalian, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perbedaan konsep wirausaha dan wiraswasta. Nah, di sini kebanyakan anak-anak masih menyamakan antara konsep wirausaha dan wiraswasta. Padahal sejatinya mereka berdua berbeda.
Oke, kita lihat wira swasta, dia menekankan kepada swasta atau kemandiriannya. Sedangkan wirausaha dia menekankan kepada usaha atau bisnisnya. Nah, perbedaan yang pertama dari keduanya yakni jumlah kekayaan. Jumlah kekayaan yang diperoleh dari wirausaha adalah secara substansial, sedangkan wira swasta sebatas pendapatan, harus pendapatan. Nah, yang kedua, kecepatan mendapatkan kekayaan. Nah, di sini untuk usaha sendiri, tidak langsung ujuk-ujuk dia dapat kekayaan dari dia jual beli, enggak seperti itu. Karena di usaha itu mindsetnya orang usaha adalah menanamkan aset terlebih dahulu agar 5-10 tahun mendatang dia akan mendapatkan massive income yang lebih banyak. Sedangkan wirausaha lebih cepat memperoleh kekayaan, wira swasta maksudnya, dia lebih cepat memperoleh kekayaan karena dia lebih ke tidak memikirkan karyawan, karena dia secara mandiri, dia lakukan sendiri seperti itu. Kemudian risiko yang dilalui oleh wirausaha itu lebih tinggi. Pernah saya sebutkan ke kalian bahwa high risk high return. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pendapatan atau income yang akan kita peroleh. Itulah pengusaha. Sedangkan wira swasta adalah risiko tidak dapat diprediksikan. Karena apa? Karena risikonya wira swasta itu kadang rugi ya rugi aja, laba ya laba aja, seperti itu. Tidak memikirkan banyak elemen, sedangkan wirausaha itu memikirkan banyak elemen seperti itu. Jadi dia harus benar-benar memprediksikan bahwa perusahaannya tetap aman meskipun dia menanggung banyak risiko, tapi dia harus bisa memikirkan bagaimana cara memakmurkan perusahaan tersebut atau usahanya tersebut. Kemudian inovasi. Nah, di sini wirausaha lebih harus banyak berinovasi agar wirausaha bisa bersaing dengan usaha-usaha baru yang muncul. Sedangkan wira swasta dia lebih fleksibel, kalau dia mau kaya ya udah kita harus tetap berinovasi, tapi kalau dia merasa nyaman berada di zonanya ya udah gitu-gitu aja. Itu namanya perbedaan wira swasta dan wirausaha. Sekarang kalian pasti tanya, Bu, terus kalau ibuku buka toko kelontong itu namanya wirausaha atau wira swasta? Tergantung tuh toko kelontongnya gede apa enggak, tergantung juga toko kelontongnya punya karyawan atau enggak. Kalau toko kelontongnya kecil dan hanya sebatas ibu kamu aja sebagai pegawainya, itu namanya wira swasta. Sedangkan kalau toko kelontongnya gede, punya karyawan, punya manajemen, itu namanya pengusaha. Seperti itu. Paham kan sampai sini? Oke, selanjutnya jika kalian mau menjadi pengusaha, maka ada 3 syarat yang harus kalian tempuh. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga adalah kemampuan. Jadi kalian harus memiliki 3 aspek itu. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan apa sih yang diperlukan? Yang pertama adalah pengetahuan mengenai usaha yang akan kamu masuki. Ya, sebelum kalian membuat usaha, maka kalian harus menelisik dulu lingkungan apa yang akan kamu dirikan usaha, keperluan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekeliling. Jangan sampai nanti kalian mendirikan usaha tapi nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalian dirikan, ya kalau masyarakatnya banyak yang minat ya alhamdulillah, kalau nggak banyak yang minat ya rugi deh kita, maka akan segera gulung tikar. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang kedua ada pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Pada dasarnya semua kegiatan itu membutuhkan peran dan tanggung jawab yang besar. Apalagi kalian mau menjadi seorang pengusaha, maka diperlukan peran dan tanggung jawab yang benar-benar besar. Karena pengusaha itu mengayomi semua lini. Ya, kalian pasti butuh yang namanya karyawan. Kalau kalian nggak bisa tanggung jawab dengan karyawannya, kayaknya nggak bisa jadi pengusaha. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian rintis itu. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang manajemen dan organisasi. Kalau dibilang manajemen dan organisasi, saya yakin kalian bisa lah ya, meskipun
masih awam tentang manajemen dan organisasi. Tapi insya Allah nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengorganisasi sebuah usaha, cara mengorganisasi sebuah kegiatan kalian dan manajemen kalian seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah keterampilan. Nah, keterampilan yang pengusaha harus punya yang pertama adalah keterampilan mengatur strategi atau mempertimbangkan resiko. Jadi guys, kalau kalian menjadi seorang pengusaha, jangan sampai keputusan yang kalian ambil itu mengandung resiko yang lebih besar dari keuntungan yang akan kalian terima. Jangan sampai nanti keputusan kalian juga akan membuat perusahaan rugi dan akan membuat lini yang lain merasa terimbas gitu. Karena kalau pengusaha itu nggak hidup sendiri, dia pasti ada partner-partner kerja yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Nah, kalau menjadi pengusaha itu jangan sampai kalian berada di zona nyaman. Oke, misalnya kalian hanya menjual barang A, tapi yang lain juga menjual barang A, barang yang sama dengan kalian, maka imbasnya adalah banyak customer yang lebih memilih barang-barang orang lain karena sama dengan kalian gitu loh. Kecuali kalau misalnya kalian sudah memilih barang A, tapi kalian sudah membuat inovasi yang lain dalam barang A tersebut, lebih antik, lebih unik, maka itu lebih dilirik konsumen kalian seperti itu. Jadi memang dibutuhkan jiwa-jiwa yang kreatif dan inovatif dalam berbisnis. Kemudian keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Kalian adalah seorang businessman atau businesswoman atau wirausaha. Di situ kalian harus bisa mengelola dan memimpin. Ya, ingat, kalian harus bisa menjadi pemimpin dan bisa mengelola. Karena manajemen kepemimpinan dan manajemen pengelolaan itu sangat penting guys. Kalau kalian tidak bisa mengelola aset dengan baik atau memimpin para karyawan kalian dengan baik, maka bisa dipastikan usaha kalian tidak akan berlangsung lama. Karena usaha atau kegiatan itu tergantung juga dari siapa yang memimpin. Seperti kalau pemimpinnya kelemar-kelemar, maka usaha atau organisasi yang dipimpin tidak akan makmur seperti itu atau tinggi seperti itu. Kemudian keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa kalian itu berada di sebuah organisasi di perusahaan. Kalau kalian tidak bisa berinteraksi atau berorganisasi dengan yang lain, maka kalian tidak bisa menjadi pengusaha. Karena sifat pengusaha adalah dia pintar untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan yang lain. Ya, kalau misalnya Bu, aku nggak bisa deh kayak gitu, maka lebih baik kalian menjadi wira swasta saja. Tapi aku pengen kaya ya. Kalau pengen kaya kalian harus bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau pengen kaya ya berarti kalian harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan teknik usaha yang akan dilakukan. Nah, di sini teknik apapun itu sangat berpengaruh pada usaha kalian. Misalnya teknik jual beli atau teknik pemasaran. Kalian harus mempunyai hal-hal yang membuat customer itu menjadi wow, kayak di situ lebih baik deh. Nah, seperti itu. Kalau kalian tidak mempunyai tekniknya, maka B aja bagi yang customer yang lain. Sama aja, mending beli yang murah aja gitu. Mending beli barang yang miring aja. Mending beli di Pak A aja, soalnya barangnya sama kok dengan yang itu tapi harganya berbeda. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian mempunyai teknik pemasaran yang ekstra ini, meskipun barang kalian harganya lebih up, tapi insya Allah barang kalian akan lebih cepat terjual. Kalau pemasaran itu biasanya dibutuhkan lambe-lambe lamis
gitu guys, mohon maaf ya. Oke, yang ketiga adalah kemampuan. Seorang pengusaha harus mampu dalam merumuskan tujuan hidup atau merumuskan tujuan usahanya. Mengapa usaha itu berdiri? Itu seorang wirausaha harus merumuskan tujuan itu. Karena apa? Karena kalau kalian misalnya mau mendirikan usaha tapi cuma karena fashion, sekarang musimnya apa, terus kalian mau bikin seperti itu kayaknya nggak akan berlangsung lama gitu. Jadi kalian harus memikirkan tujuan yang benar-benar matang, yang kalau bisa itu tujuan bisa seumur lama gitu loh. Karena apa? Pengusaha itu akan mendapatkan passive income itu nggak hanya setahun 2 tahun, bahkan bisa lebih dari 5 tahun baru mendapatkan passive income seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam tujuan awal perusahaan kamu kemudian perlu ditata ulang, maka lakukan gitu loh, seperti itu. Tapi memang harus benar-benar dilihat berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memotivasi diri. Guys, kalau kalian mau menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, maka kalian harus bisa memotivasi diri kalian. Karena apa? Jangan sampai nanti di tengah perjalanan kalian berusaha, kemudian kalian menemukan orang yang baru muncul tapi dia memiliki usaha yang sama dengan kalian tapi lebih maju. Kemudian kalian down, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus membuat motivasi dari diri kalian tuh kuat gitu. Misalnya aku mau bikin usaha untuk membahagiakan keluarga, nah itu dia, jadikan itu semua menjadi motivasi diri kalian untuk selalu bangkit dalam kegagalan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berinisiatif ya. Jadi pengusaha harus cerdas, harus sigap ya. Jangan sampai kalau udah kejadian misalnya gitu, oh ini rugi, maka kalian harus seperti apa, itu harus bisa kalian lakukan gitu. Kalau rugi, oke, saya harus menaikkan ini. Oke, kalau harus menjual ini, itu namanya berinisiatif ya. Jangan sampai nanti kalau kalian sudah mengetahui rugi kemudian sampean diem aja gitu. Terus misalnya kalau ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki gitu ya, kalian nggak mau memperbaiki, nggak punya inisiatif untuk memperbaiki, maka akan menghambat sebuah produksi tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan berinovasi. Nah, kita sebagai pengusaha harus kreatif atau bisa menciptakan daya cipta yang tinggi ya. Kalau bisa barang yang kita jual atau sesuatu yang akan kita tawarkan ke orang itu adalah sesuatu yang unik, yang berbeda dengan pengusaha-pengusaha yang lain yang selalu menjadi barang incaran konsumen, seperti itu. Kemudian kemampuan membentuk material sosial dan intelektual. Nah, jangan sampai di dalam kalian berusaha kalian tidak bisa menciptakan kebebasan finansial kepada semua anggota di dalam bisnis kalian, atau bahkan kalian tidak bisa menciptakan material. Nah, itu yang sulit. Misalnya material bukan berarti bahan-bahan ya guys. Material itu bisa juga kalian tidak bisa menghasilkan modal, mengembalikan modal, atau tidak bisa memberikan keuntungan lebih dalam perusahaan. Itu nggak boleh gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan seperti itu, berarti manajemen kalian juga harus diuprek ulang, seperti itu. Kemudian kemampuan mengatur waktu dan kebiasaan baik ya. Jadi kalau menjadi pengusaha itu harus on time, nggak boleh molor ya. Kalau udah mau meeting sama klien ya, misalnya gitu, meeting sama klien, maka kalian harus benar-benar on time. Jangan sampai nanti kalau janjinya jam 7 tapi kalian datangnya jam 9. Nah, itu akan mengecewakan klien kalian gitu. Jadi memang kalau menjadi seorang businessman atau businesswoman atau wirausaha itu memang benar-benar harus
on time, jangan sampai mengecewakan yang lain. Kemudian kemampuan mental yang dilandasi agama. Nah, ini kalau masalah agama ini masalah krusial ya guys ya. Tapi memang penting sekali. Apapun usaha kita memang harus dilandasi karena Allah Ta'ala. Ya. Semua harus dilandasi karena Allah. Sekaya apapun kita, seberhasil apapun kita, kalau kita lupa bersyukur, Allah gampang untuk mencabut kenikmatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah. Nah, kalau menjadi pengusaha, baik itu gagal atau tidak, kita itu harus tetap bersyukur dan tetap bisa mengambil hikmah. Kalau kita mengalami kegagalan, maka kita wajib untuk bangkit. Jangan sampai kalau kita mengalami kegagalan, kita putus asa, berhenti begitu saja. Ya. Jadi kita harus tetap semangat karena motivasi diri kita awal tadi apa? Untuk membahagiakan orang sekeliling kita dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu namanya pengusaha. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dari wirausaha. Yang pertama yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah memiliki jiwa yang dengan kreativitas yang tinggi. Jadi wirausaha itu harus benar-benar menciptakan sebuah produk yang kalau bisa nih belum dimiliki oleh pengusaha atau usaha-usaha yang lain. Atau boleh produk yang sudah ada tapi dia mendapat sentuhan-sentuhan tangan kreatif kita gitu. Jadi ada yang membedakan dari produk yang kita buat dengan produk yang dimiliki oleh orang, seperti itu. Yang kedua, selalu berkomitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja yang tinggi dan berani bertanggung jawab. Apapun dimanapun kita berada, kita harus memiliki etos kerja yang tinggi, loyalitas kepada usaha kita yang tinggi. Bahkan kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya, kita harus benar-benar fight dengan diri kita sendiri, fight dengan usaha kita sendiri, nggak boleh manja atau menggantungkan apapun ke orang lain. Kemudian yang keempat adalah berani menghadapi risiko. Nah, ini seringkali saya tekankan bahwa pengusaha itu memang benar-benar harus berani menghadapi risiko. Jangan sampai kalau kalian sudah merasa rugi atau mendapat risiko yang besar terus kalian putus asa atau kalian mundur, itu berarti kalian belum memiliki jiwa pengusaha atau karakteristik yang memang benar-benar bukan pengusaha, seperti itu. Kemudian memiliki motivasi berprestasi tinggi, ya kalian harus benar-benar bisa menjadi yang terbaik. Jangan sampai kalian merasa aku udah berada di zona nyaman, yang penting usahaku kayak gini ini gitu. Nah, itu salah sekali. Kalau wirausaha itu memang benar-benar harus menjadi unggul dari usaha-usaha orang lain, seperti itu. Kemudian selalu perspektif. Nah, selalu perspektif ini merupakan kita sebagai pengusaha harus bisa menatap masa depan yang lebih baik atau meneropong masa depan itu seperti apa gitu loh. Meskipun itu nanti sifatnya hanya meraba-raba gitu loh, karena kita kan bukan orang yang tahu gitu loh masa depan itu seperti apa, kan nggak ngerti. Tapi kita harus bisa memiliki motif berjaga-jaga atau bisa kalau dibilang itu pokoknya misalnya kalau kita bikin usaha gitu, oh sepertinya tahun depan ada gini deh, maksudnya yang booming seperti ini deh, nah gitu tuh maksudnya tuh. Kemudian memiliki perilaku inovatif yang tinggi, selalu mencari peluang. Nah, ini selalu mencari peluang ya. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Jadi benar-benar kalian harus bisa menjadi pemimpin yang baik gitu loh. Menjadi contoh bagi para karyawan-karyawan kalian, seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan manajerial. Memiliki kemampuan manajerial, kemudian memiliki keterampilan personal, jadi harus ada wibawa, seperti itu. Itu karakteristik dari wirausaha.
Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membawa keberhasilan bagi wirausaha. Oke guys, buat kalian yang mau menjadi pengusaha, perlu memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah bersikap jujur dan berani. Ya, ini adalah pondasi awal kita. Yang pertama, kita harus jujur. Ya, jangan sampai kita membangun usaha tapi usaha itu bohong gitu lah, bodong kalau kata para bisnismen itu bodong gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian harus berani menghadapi risiko yang ada dan berani untuk menatap masa depan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki pandangan strategi. Ya, semua usaha kita harus memiliki harus memiliki konsep yang memang benar-benar matang. Jangan sampai nanti kalau kita udah bikin usaha tapi ya udah, yang penting bikin usaha dulu dimanapun itu, tapi kita tidak memperhitungkan apa sih yang memang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Terus apa sih yang besok, yang kalau bisa kebutuhan masyarakat itu berulang terus dan selalu dibutuhkan menjadi incaran oleh masyarakat seperti itu. Kemudian leadership atau menjadi pemimpin yang baik bagi usaha kalian. Nah, karena apa? Karena kalau kalian menjadi pemimpin itu adalah contoh dari para karyawan kalian seperti itu. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang dapat membawa kegagalan bagi wirausaha atau usaha kalian. Yang pertama, tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik atau manajemennya buruk. Ya, itu gagal tingkat dewa kalau menurut saya ya, karena semua usaha, semua organisasi itu pasti berawal dari manajemen gitu loh. Jadi kita harus benar-benar menciptakan manajerial yang memang benar-benar bagus. Kalau misalnya kita udah mengalami kegagalan, maka kita harus mengkoreksi dulu manajemen kita seperti apa. Kemudian kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, kurang dapat mengendalikan keuangan ya. Kalau di bahasa akuntansi itu, kalian tuh jangan sampai price-nya terlalu tinggi gitu loh. Mentang-mentang kalian yang punya usaha, tapi kalian mengeluarkan uang untuk pribadi kalian itu terlalu tinggi dari apa yang kalian keluarkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Dan itu salah sekali gitu loh. Karena nanti apa yang kalian ambil itu nanti berpengaruh pada keberlangsungan usaha kalian seperti itu. Jangan sampai ya. Kemudian gagal dalam perencanaan. Nah, ini tadi sudah saya bilang bahwa kita mau bikin usaha apapun itu memang benar-benar harus merencanakan secara matang dan struktural dan strategi sekali. Memang harus benar-benar bagus. Kemudian yang keempat adalah lokasi yang kurang memadai. Nah, lokasi ini juga mempengaruhi kegagalan kita dalam melakukan usaha ya. Kita benar-benar harus memilih lokasi yang tepat dengan lingkungan yang tepat. Tadi loh, kita harus menghiraukan yang namanya lingkungan itu sedang butuh apa gitu. Itu memang harus benar-benar dihiraukan. Kemudian kurang pengawasan peralatan. Nah, ini bisa juga terjadi ya guys, kalau kita nggak benar-benar melakukan cek rutin dengan apa yang aset apapun yang kita miliki. Ya jangan sampai, karena apa ya, karena kadang kita tuh lupa gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar disiplin dalam melakukan cek rutinnya itu. Kemudian sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, ini kadang kita itu kemudian, nah itu nggak boleh sekali dalam pengusaha, itu nggak boleh. Jadi kita memang benar-benar harus yakin dan harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan usaha tersebut atau berwirausaha tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.